Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, tetap semangat. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama Ibu Haja Yudarini, Ibu Fitri, dan Bu Iyo. Yuk, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran kita hari ini. Berdoa, mulai. Hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran kita hari ini: 1. Dengan mengamati gambar, siswa mampu memahami kelainan tulang sebagai salah satu organ gerak manusia dengan peduli. 2. Dengan membaca, siswa mampu mengolah informasi dari bacaan dan menentukan ide pokok dari setiap paragraf dengan tanggung jawab. 3. Dengan berkreasi, siswa dapat membuat komik dengan baik dan percaya diri. Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah membahas mengenai gerabah dari Pulau Madura. Nah, perhatikan gambar berikut. Tangan-tangan dan kaki para pengrajin gerabah begitu cekatan dan terampil membentuk tanah liat menjadi gerabah-gerabah yang bernilai seni tinggi. Dari situ dapat kamu lihat betapa rangka dan otot khususnya pada tangan dan kaki mampu berfungsi dengan baik. Apa yang akan terjadi jika salah satu organ gerak tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya? Pastinya, jika salah satu organ gerak tersebut tidak dapat berfungsi, maka para pengrajin gerabah tidak mampu membuat gerabah dengan baik dan sempurna. Berdasarkan gambar, manakah yang termasuk ke dalam tulang yang sehat dan tulang yang memiliki kelainan? Betul, gambar A ini adalah gambar yang menunjukkan tulang yang sehat. Sedangkan gambar B ini adalah gambar yang menunjukkan tulang yang memiliki kelainan, yaitu kelainan pada tulang belakang. Ini biasanya disebabkan karena posisi duduk yang tidak benar ataupun karena kurangnya asupan vitamin D dan kalsium, atau disebabkan karena bekerja terlalu letih sehingga lupa akan waktu istirahatnya. Kelainan pada tulang ini terbagi menjadi 6. Ada fraktura atau patah tulang, fisura atau retak tulang, osteoporosis ini pengeroposan tulang, lordosis kelainan tulang belakang ke depan, kifosis kelainan tulang belakang ke belakang, dan skoliosis kelainan tulang belakang ke samping. Yang pertama, fraktura atau patah tulang. Kelainan pada tulang akibat kecelakaan baik kendaraan bermotor atau jatuh. Fraktura dibedakan menjadi 2, yaitu fraktura yang tertutup, yaitu patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot, dan fraktura yang terbuka atau patah tulang yang merobek atau menembus kulit atau otot. Yang kedua yaitu fisura atau retak tulang, yaitu kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Yang ketiga, osteosporosis. Kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Yang keempat, lordosis. Kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada bagian daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Lordosis disebut juga kelainan tulang belakang ke depan. Yang kelima, skoliosis. Kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini menyebabkan badan akan bengkok membentuk huruf S. Dan yang keenam, kifosis, yaitu kelainan tulang karena sikap duduk yang membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Silakan dibuka bukunya halaman 137. Mari kita membaca teks yang berjudul Posisi dan Sikap Duduk yang Benar dan Sehat.
Kadang saya merasa heran dengan Pak John yang sering mengeluh punggungnya nyeri dan pegal. Padahal setahu saya, Pak John tidak pernah bekerja berat. Jabatan di kantornya pun cukup tinggi sebagai manajer pemasaran. Pak John sering menghabiskan waktu kerjanya dengan duduk. Pada suatu sore, Pak John mengeluh lagi tentang sakitnya. Bu Catherine, kenapa ya punggung saya sering pegal dan nyeri? Setiap kali duduk di kursi, saya merasa tidak nyaman. Badan saya sering pegal dan nyeri, tidak hanya di punggung saja, namun juga di bahu dan leher. Apa mungkin karena posisi duduk saya yang tidak benar ya? Kata Pak John. Keluhan ini sebenarnya juga banyak dialami para eksekutif dan pekerja kantoran. Berbagai posisi tubuh yang tidak tepat dapat mengakibatkan otot-otot tertentu bekerja secara berlebih. Misalnya saat duduk menulis, bekerja di depan komputer dengan posisi duduk yang tidak tepat, kebiasaan menelpon dengan menjepit telepon di antara kuping dan bahu. Hal-hal semacam inilah yang mengakibatkan munculnya keluhan-keluhan seperti apa yang dialami oleh Pak John. Tulang punggung merupakan bagian tubuh yang memiliki peranan besar dalam menjaga kestabilan tubuh. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian aktivitas sehari-hari kita dilakukan dengan posisi duduk, sehingga sangatlah penting untuk mengetahui posisi duduk yang benar untuk menjaga kesehatan tulang punggung kita. Lalu, bagaimanakah posisi duduk yang benar untuk mencegah terjadinya nyeri dan pegal pada punggung, bahu, dan leher? Posisi dan sikap yang duduk yang benar itu adalah posisi dan sikap duduk yang ergonomis. Pada saat duduk, usahakan posisi kepala berada segaris dengan tubuh dan menghadap ke depan. Bahu rileks dengan lengan berada pada kedua sisi tubuh. Siku menempel pada tubuh dan menekuk membentuk sudut 90-120 derajat. Punggung harus ditopang secara penuh dengan penopang pada saat tegak atau sedikit bersandar. Posisi paha dan panggul ditopang oleh dudukan kursi yang sejajar dengan lantai, sedangkan lutut setinggi panggul membentuk sudut 90 derajat. Nah, berdasarkan teks tersebut, silahkan tugas kalian yaitu temukan ide pokok pada masing-masing paragrafnya, yaitu paragraf 1, 2, 3, 4, dan 5. Perhatikan gambar berikut. Pernahkah kalian melihat gambar-gambar tersebut? Gambar apa ya? Ya, betul. Ini adalah gambar komik. Apa itu komik? Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Biasanya komik dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Teks dalam komik berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Teks atau kata-kata biasanya disajikan dalam gelembung-gelembung yang diselaraskan dengan gambar, atau yang kita kenal dengan namanya gelembung atau balon kata. Berikut adalah contoh komik yang menceritakan tentang cara membuat gerabah. Nah, pada komik tersebut ini ada Lani yang sedang berpikir bagaimana sih cara membuat gerabah. Nah, pada gambar tersebut ini ada teksnya yang disebut dengan balon kata atau balon teks. Tugas kalian selanjutnya yaitu sekarang giliran kalian membuat komik dengan memilih salah satu tema berikut ini. 1. Sikap dan posisi membaca yang benar. 2. Proses membuat gerabah. 3. Berolahraga. Silahkan dibuat digambar pada buku BDR kalian. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.